Well, hola people, konnichiwa, begini bersama Salvian di channelnya Kudetek. Setiap tahun, laptop gaming generasi terbaru datang dengan janji yang sama, bre. Lebih kenceng lah, lebih dingin lah, dan lebih pintar gitu ya. Dan janji manis lainnya gitu. Tapi bre, kata Lenovo, Legion 5i 10 Gen ini bukan sekedar omon-omon belaka. Janji lebih kencengnya, coba mereka buktikan dengan pakai Nvidia GeForce RTX 50 series buat discrete GPU-nya yang beneran jadi game changer di perlaptopan duniawi. Kalau janji yang lainnya gimana tuh bang? Ntar omon-omon doang kayak politikus Konoha. Ya udah, langsung aja dah kita tagih janji-janji lain dari Legion 5i 10 Gen ini. Let's go kita bahas. Tapi kita buktikan dulu janji lebih kencengnya tuh kayak gimana. Jadi Legion 5i 10 Gen ini udah pakai Nvidia GeForce RTX 5070 dengan VRAM 8GB GDDR7 bre. Udah kebayang lah laptop ini tuh bisa apa aja. Yang pasti sih bisa main game AAA pakai preset ultra di resolusi 2K dengan fitur ray tracing. Biar kualitas grafiknya tuh makin realistis terutama di bagian shadownya, reflectionnya dan juga detailnya. Nih contohnya kita tes game Cyberpunk 2077, kelihatan banget kan gambaran vending mesin di refleksi air pas pakai ray tracing jauh lebih realistis. Sedangkan kalau tanpa ray tracing itu cuma samar-samar doang bre. Di game Doom The Dark Age berikut ada preset path tracing yang setelah kita aktifkan cipratan darah yang berceceran jauh lebih realistis ketimbang tanpa path tracing yang hanya terlihat genangan merah abstrak gitu bre. Satisfying banget sih kalau main game pakai fitur ray tracing kayak gini. Rasa-rasanya tuh kita beneran ada di dalam gamenya karena saking realnya ini. Nvidia GeForce RTX 5070 di laptop ini juga bisa kasih jaminan kita main game AAA di resolusi 2K pakai rata kanan grafik secara smooth tanpa harus mikirin FPS-nya bakal drop karena udah tersedia fitur DLSS 4 multi-frame generation bre. Contohnya kayak di game Cyberpunk 2077 berikut. Kita mainkan dengan preset ultra dan ray tracing-nya ultra bisa tembus 130 FPS kalau aktifkan DLSS 4 multi-frame generation-nya. Coba bandingkan kalau fitur DLSS-nya kita matiin, drop FPS-nya tuh parah banget ya. Selanjutnya di game Doom The Dark Age berikut, karena game ini sangat haus VRAM, kita perlu turunin ke resolusi 1080p biar mainnya bisa pakai path tracing. Itu pun tekstur poolnya kita turunin dulu ke 1536. Kita tes di preset ultra, rata-rata FPS-nya tuh udah playable banget nih. Ketiga ada sampel game Hogwarts Legacy. Mainnya tuh di preset ultra pakai ray tracing-nya high masih bisa tembus 145 FPS rata-ratanya. Berkat apa? Berkat DLSS 4 multi-frame generation bre. Next kita coba main Black Myth Wukong pakai preset cinematic dengan ray tracing very high. Rata-rata FPS yang didapat tuh masih tembus 120 FPS lebih berkat DLSS 4 multi-frame generation. Game kelima ada game Monster Hunter Wilds. Kita udah main pakai preset highest ditambah ray tracing high. Kalau DLSS 4 multi-frame generation-nya aktif, itu bisa mepetin 200 FPS lebih. Kita juga ada tes game yang belum support DLSS 4. Contohnya di sini kita tes main Forza Horizon 5. Main pakai preset extreme dan ray tracing-nya high ternyata masih tembus 118 FPS. Terus kita tes Delta Force di preset ultra, itu syahdu banget mainnya bre, tembus 164 FPS. Cuma skillnya aja nih yang kurang. Terus di game CS2 kalau main di preset low FPS-nya bisa tembus 250-an. Terakhir kita tes main game Valorant, udah pasti FPS-nya tumpah ruah bahkan tembus 400 FPS nih. Nggak cuma game AAA aja yang dikasih fitur gaming dari Nvidia, game kompetitifnya juga nggak ketinggalan dapat fitur Nvidia Reflect biar kita nggak terganggu sama latency pas lagi main game FPS bre. Contohnya di game CS2 berikut kalian bisa lihat perbedaan latensinya lebih rendah kalau pakai fitur Nvidia Reflect di enable gitu ya, di kisaran 2 millisecond. Sedangkan ketika Nvidia Reflect-nya di disable atau tidak diaktifkan, latensinya tuh ada di kisaran 3 millisecond. Apalagi bre, GeForce RTX 5070-nya itu ditandemin sama prosesor yang gak kalah ngebut yaitu Intel Core Ultra 7 255HX. Bahkan saking kencengnya, skor multi-core-nya udah lebih tinggi dari Core i9 13900HX, Core i9 14900HX, dan juga Ryzen AI 9HX 370. Kok bisa gitu ya? Karena memang tandeman memorinya juga ideal banget nih bre. Secara defaultnya udah dikasih 2x16GB dual channel 5600 MB transfer per second yang tentu aja upgradable, bisa di-upgrade gitu loh. Storage-nya juga upgradable karena tersedia 2 slot M.2 NVMe di boardnya ini. Salah satunya tuh udah terisi M.2 NVMe Gen 4, kapasitasnya tuh 1TB tapi dengan form factor 2242. Tapi tenang aja, kalau kalian mau upgrade itu bisa pakai form factor yang normal 2280. Tenang aja, Lenovo ngasih opsi aja ke kalian gitu. Sepertinya janji lebih kenceng udah ditepati bre sama Lenovo.
sekarang kita tagih janji keduanya, yaitu janji lebih dingin. Sewajarnya laptop gaming, pasti Legion 5i 10 Gen ini udah dibekali cooling system yang sangat proper, berupa Legion Cold Front Hyper yang terdiri dari 2 buah heat pipe, 2 buah pasang kipas, dan 2 pasang heatsink. Selain itu, storage-nya juga ternyata dapat perhatian karena dikasih thermal pad khusus buat suhunya tetap terjaga. Sebagai pembuktian, kita lakukan stress test pada prosesor dan juga GPU-nya, dan hasilnya buat suhu prosesor di menit pertama itu sempat tembus 100 derajat dengan TDP yang mendekati power limit di 140 watt. Tapi setelah itu lebih stabil lagi karena kena power limit pada rentang suhu 85 derajat Celcius dengan TDP sekitar 97 watt. Sedangkan buat suhu VGA-nya itu cenderung lebih stabil di 78 derajat dengan TGP jalan di 115 watt, bre. Yang aku amaze ya dari Cold Front Hyper ini adalah fan speed-nya yang tetap anteng, tetap hening ya, alias tidak menggerung kayak suara turbin pesawat jet. Ketika kita stress test prosesor dan VGA-nya, maksimal fan speed-nya tuh cuma 4300 RPM, yang mana menurutku masih reasonable lah, masih bisa diterima, dan yang terpenting tetap senyap ya. Buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi tes main game Black Myth Wukong. Area panas tuh berada di tengah keyboard dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik hotspotnya itu ada di 46 derajat Celcius. BTW bre, ada 3 mode performa yang bisa kalian pilih-pilih di Legion Space di softwarenya mereka. Atau kalau kalian pengen lebih praktis, bisa pakai tombol kombinasi FN plus Q. Dan selama pengujian kita tuh pakainya mode performance aja. Janji lebih ademnya ternyata bukan omon-omon tadi bre. Bahkan menurutku ini lebih senyap juga kalau dibandingkan sama kompetitor yang maaf banget kagak bisa kita sebutin. YTTA aja lah ya. Oke, lanjut ke janji ketiga yang katanya lebih pintar. Wajar sih kalau Lenovo menjanjikan Legion 5i yang lebih pintar, soalnya kemampuan komputasi AI di GeForce RTX 5070 udah lumayan kenceng, up to 798 TOPS. Ini kita tes generate text pakai model Gamma 1 billion, hasilnya bisa tembus 213 token per second. Kalau buat generate image, kita ada 2 sampel pakai model Stable Diffusion standar yang low quality, itu cuma butuh 2 detik buat generate 1 gambar. Sedangkan kalau pakai model Stable Diffusion XL yang lebih HD, butuh waktu 7 detik buat generate 1 gambar, bre. Pinter kan? Bisa generate gambar cuma dari kata-kata aja, cuma dari omon-omon aja. Laptop ini juga bisa bikin kalian makin pintar dalam urusan 3D creation, apalagi kalau pakai aplikasi Blender, soalnya ada fitur NVIDIA Optic Render yang render time-nya tuh bisa 2 kali lebih kenceng dari CUDA render biasa. Contohnya nih, kita render scene barbershop, kalau pakai Optic Render itu cuma 1 menitan langsung beres. Sedangkan kalau pakai CUDA render butuh waktu 2 menitan lebih, bre. Kalau buat 3D creation aja seamless, udah pasti laptop ini bisa diandalkan buat produksi konten video. Kita tes editing di Premiere Pro 2026, footage-nya 4K, previewnya tuh lancar, bre. Render time video 4K, durasi videonya 10 menit, cuma butuh waktu 3 menit render doang. Sedangkan render time video 1080p durasinya 10 menit, cuma butuh waktu 1 menit 13 detik langsung beres tuh ya kan. Fitur yang bisa bikin kalian makin pintar ada lagi nih, bre. Namanya NVIDIA Broadcast. Jadi di dalamnya ada fitur virtual background. Biar pas kuliah online mau makin pinter, ganti aja background kos-kosanmu itu pakai background rak buku ala-ala perpustakaan mewah. Terus kalau lightingnya cuma pakai lampu kamar doang yang 5 watt itu, tampilannya bisa lebih vibrant dengan bantuan fitur virtual key light. Jadi seolah-olah kalian lagi kuliah online di studio dengan lighting yang proper sekali. Ini mantap sekali ya. Selain bikin kita makin pinter 3D, makin pinter ngedit video, dan makin kelihatan pinter pas lagi kuliah online, laptop ini juga bisa bikin kita makin pinter menabung karena efisiensi baterainya udah terbilang irit buat kelasan sebuah laptop gaming karena prosesornya udah punya iGPU sendiri. Dan di Legion Space ada fitur yang mirip MUX switch buat gonta-ganti display source. Bisa hybrid, bisa discrete GPU only, dan bisa juga iGPU only. Yang efeknya bikin baterai life laptop ini bisa bertahan sampai 5 jam. Kalau buat charging time-nya udah pasti super ngebut karena adapternya aja 240 watt, bre, yang dilengkapi fitur super rapid charge dengan panjang kabel sekitar 2 meter. Jadi aman banget lah. Kalau Lenovo ada janji lain kayak misalkan berjanji tampil lebih dewasa, ya aku langsung percaya aja sih. Ya kalian bisa lihat aja nih. Lihat aja finishing Eclipse Black di sekujur bodinya ini, bre. Dewasa banget ya. Pasti ortu kalian tidak akan ngira kalau ini adalah sebuah laptop gaming. Gak ada show off-nya sama sekali dengan catatan RGB di keyboardnya, ya kalian matiin aja gitu ya. Soalnya kalau hidup tuh RGB, udah pasti langsung ketahuan kalau ini adalah sebuah laptop gaming. Tapi kalau misalkan ortu kalian itu open minded dan income-nya bagus, gas aja pakai RGB di keyboard ini, bre. Soalnya ada yang mode musik baru begini, jadi bisa ngesinkron sama lagu yang kalian putar. Nice sekali. Dan Lenovo Legion 5i 10 Gen ini tampilannya tadi kan dewasa
berasa ya. Gimana soal bobotnya? Kan bisa lihat dari awal video, aku angkat satu tangan bro, ya kan? Ternyata bisa meringankan beban kalian lah. Karena memang laptop ini ternyata nggak sampai 2 kg untuk bobotnya. Ya bisa dibilang hampir ringan lah bobotnya. Itu cuma sekitar 1,9 kg. Memang bukan yang paling ringan, tapi hampir ringan. Biasanya laptop gaming dengan high performance tuh ya bobotnya 2,3 atau 2,4 kg gitu lah bre. Ketebalannya tuh masih tembus 2 cm sih ya. Harap maklum, ini adalah sebuah laptop gaming gitu loh. BTW, soal percolokan, aku tuh selalu demen sama Lenovo karena memang port esensial kayak misalkan port charger dan port HDMI selalu ada di belakang atau di bagian bokongnya. Jadi kalau mau pajang di setup bareng monitor eksternal bisa tampil lebih rapih lagi. Percolokan lain ada port LAN tentunya buat main game atau koneksi lebih stabil, ada port jack audio tentunya, 3 port USB Type A dan 2 port USB Type C yang salah satunya udah Thunderbolt 4. Nice sekali. Misalkan Lenovo berjanji kalau laptop ini lebih bening dan lebih merdu, aku juga bakal percaya soalnya layar di Legion 5i 10 Gen ini beneran bening banget berkat penggunaan panel Panel OLED pak ya, dengan resolusi 2K alias Quad HD 2560x1600p yang punya refresh rate super ngebut di 165 Hz. Kualitas panel OLED-nya juga udah paten banget ya dengan 100% DCI-P3 dan akurasi warnanya di 0,07 delta E. Data brightness-nya juga memukau, minimumnya udah cukup redup di 5 nits sedangkan maksimumnya udah tembus 500 nits. Udah bisa nyalain HDR ini mas, soalnya kan minimal HDR kan 400 nits. Soal engsel udah aman banget bre, karena bisa direbahin atau bisa dibuka rata kayak gini sampai 180 derajat. Jadi aman banget lah soal engsel ya. Bahkan buka tutup layarnya bisa smooth pakai satu jari aja gitu loh, bodinya nggak ngangkat bre. Nggak cuma layarnya aja yang bening, karena ini jadi laptop gaming dengan webcam beresolusi 2K pertama yang pernah kita review. 2K webcam bro. Ini tuh overkill banget buat sebuah laptop gaming. Biasanya cuma 720p, ini dikasih 2K webcam. Karena biasanya webcam 2K itu cuma ada di Ultrabook Premium aja gitu loh bre. Udah gitu webcamnya ada fitur Windows Studio Effect buat urusan meeting online, bakal ya ngebantu kalian banget sih. Soal kemerduan speakernya, di sini masih stereo hasil garapan dari Harman yang dituning oleh Nahimic. Tapi ini bukan Harman Kardon ya, Harman doang gitu. Secara default itu jalan di preset musik yang menurut pendengaran kita low-nya tuh nggak berasa sama sekali. Di dalam preset musik kita dikasih beberapa opsi equalizer, kok tenang aja. Yang paling oke menurut kami cuma heavy bass ini bre. Dan seperti biasa kita udah sediakan custom equalizer hasil tuningan Mas Bayu Banyuwangi biar kalian bisa dengerin sound quality terbaik dari speaker Legion 5i 10 Gen ini bre. Berikut untuk hasil webcam dan juga speakernya. Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya Lenovo Legion 5i 10 Gen yang memang sudah kita tahu untuk resolusinya ada di 2K 1440p 30 fps. Inilah webcam di sebuah laptop harus seperti ini loh bang, 2K gitu loh ya. Dan sudah pasti support Windows Studio Effect, kayak misalkan ini automatic framing ya. Kalau kalian sering gerak sana kemari tuh ya, lagi presentasi tuh dia ngikutin. Terus ada eye contact supaya ya buat inilah mata kita tetap di jalurnya gitu ya. Dan ada background effect di sini, ada yang standar blur dan ada portrait blur. Wah, ada maling belakang saya. Kamu maling ya kamu ya? Itu dia ya, untuk kualitas perekaman webcamnya. Gimana menurut kalian? Ya sudah pasti ini webcam bagus sekali bre. Utilitas yang belum kami mention ada konektivitas wireless yang udah feature proof meliputi Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4, operating systemnya udah dapat Windows 11 Pro lengkap dengan OHS dan juga Microsoft 365. Buat urusan gaming, setiap pembelian laptop ini juga bakal dapat PC Game Pass selama 3 bulan, ya lumayan lah. Kalau buat after sales dan juga garansi, Lenovo kayaknya nggak perlu koar-koar janji manis lah. Udah banyak testimoni di luar sana yang puas sama after sales dari Lenovo, apalagi buat unit laptop Legion series mereka yang dikasih
dikasih masa garansi 3 tahun full. Baik itu garansi part maupun garansi servis dan pastinya termasuk garansi EDP, bre. Dan sekarang kita masuk kesimpulan, bre. Menurutku, Lenovo Legion 5i 10 Gen ini merupakan laptop gaming high-end yang gak ada celah. Hampir perfect, hampir sempurna gitu ya. Nilai minusnya sangat amat minor ya menurutku, yaitu perkara baterai dan juga bobotnya. Tapi menurutku juga bobotnya ini hampir ringan di 1,9 kg, gak sampai 2 kg. Tapi jujur aja, dua nilai minus tadi rada dipaksain buat masuk sih ya, saking perfectnya nih laptop. Performa kenceng, coolingnya adem, tampangnya cakep, layarnya paten, webcamnya 2K, after sales-nya luar biasa. Apalagi, ya lengkap banget lah gitu loh. Ya kalian tinggal tonton ulang aja video ini pasti kayak, tidak ada celah di laptop ini gitu ya. Dan buat harganya, cuma 28 jutaan, bre. Ini masih kompetitif kok, bukan yang mahal ataupun bukan yang murah banget. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar, kita diskusi aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Slagos. Di channel ini ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.